Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, suara saya terdengar? Halo, tes, tes. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Waalaikumsalam, selamat siang, Pak. Ya, suara saya terdengar jelas atau pelan? Dengan Pak. Jelas, Pak. Jelas, oke. Masih 26 ya, sambil menunggu temannya, diingatkan aja temannya.
Masih 30 mahasiswa ya, baru masuk. Sambil diingatkan temannya, kita mulai saja. Minta tolong salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Izin pimpin doa, Pak. Ya, silakan, Lukman. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa dapat cukupkan. Ya, terima kasih, Lukman. Baik, kita masuk pada pertemuan ke-13 ya. Materinya tadi baru saja saya sampaikan karena ada perbaikan ternyata. Jadi silakan di-download di Sipadu atau saya kirim di chat di sini ya. Barangkali belum sempat download. Bentar. Ya, silakan nanti di-download untuk materinya. Saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah slideshow ya? Ya, baik, kita masuk ke pertemuan 13, jadi tinggal 2 pertemuan lagi ya. Untuk pertemuan ke-14 nanti mungkin sedikit mungkin integral kalau masih ada yang perlu disampaikan, akan disampaikan, dan juga untuk review sebelum UAS. Untuk pertemuan ke-13 ini kita akan membahas terkait dengan integrasi numerik ya. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah membahas diferensiasi numerik ya, turunan numerik, sekarang integral numerik untuk pertemuan ke-13. Nah, kita review sedikit terkait dengan integral. Integral itu merupakan salah satu pokok bahasan yang mendasar ya pada kalkulus. Kemudian kita ingat kembali bahwa ketika kita sedang melakukan integral ya, penghitungan integral, apakah itu penghitungan ataupun pencarian suatu fungsi, itu ada 2 integral ya. Yang pertama yaitu tak tentu dan juga integral tentu. Kemudian kalau integral tak tentu itu tidak ada batasnya ya, sedangkan integral yang tentu ini ada batas-batasnya, batas atas dan batas bawah, sehingga nanti nilainya dapat diperoleh secara geometri. Untuk integral tentu sendiri itu adalah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan fx ya, dan garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B ya. Jadi nanti dibatasi oleh garis X sama dengan A dan B, itu batas atas dan batas bawahnya. Kemudian integralnya itu adalah luasan daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut, kurva yang misalkan fx ya. Nanti kita lihat gambarnya supaya lebih mudah. Nah, untuk aproksimasi integral, jadi pengintegralan numerik itu merupakan alat atau cara untuk memperoleh jawaban aproksimasi atau hampiran dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik ya. Kemudian penerapan integral ini bisa digunakan untuk misalkan menghitung luas atau volume-volume benda putar. Nah, nanti kita akan bahas terkait aproksimasi integral dengan menggunakan formula kuadratur sederhana ya, dan juga yang bersusun ya. Nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Nah, dari formula kuadratur sederhana ini dibagi menjadi 3, ada titik tengah, trapesium, dan Simpson. Itu yang akan kita pelajari untuk formula-formula aproksimasi integral. Nah, mungkin kita lihat kembali ya, ada beberapa fungsi yang memang dapat dihitung integralnya secara analitik. Misalkan seperti ini ya, fungsi-fungsi yang bisa diturunkan, dicari integralnya. Kemudian juga ada fungsi yang rumit ya, contohnya seperti ini, fungsi yang rumit untuk dicari integralnya. Nah, ini nanti yang mungkin fungsi-fungsi seperti inilah yang akan nanti kita bisa
cari ya, bisa cari nilainya dengan menggunakan integrasi numerik. Nah, kemudian ini tadi ya yang saya sampaikan terkait dengan konsep dari integral ya. Integral itu sendiri adalah mencari luasan ya. Luasan yang dibatasi oleh fungsi fx ya, dan juga batas bawah, misalkan di sini adalah x0 dan xn ya. Ini untuk batas atas dan batas bawahnya. Nah, konsep dari dasar pengintegralan numerik itu mengikuti konsep dari definisi integral ya. Definisi integral dari jumlah Riemann ya. Mungkin kalian masih ingat ya jumlah Riemann. Jadi penjumlahan berbobot dari nilai fungsinya ya. Di sini misalkan ada ini akan nanti semuanya ini akan dijumlahkan bisa menggambarkan luasan ini ya, dengan membagi-bagi dari daerah-daerah di bawah kurva ya, kemudian dijumlahkan sehingga mendapatkan integral dari batas bawah sampai dengan batas atas dari fungsi tersebut. Nah, ini juga kalau kita lihat kembali ya, untuk sebagai dasar pengintegralan numerik itu melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil ya. Kemudian metode numerik itu hanya mencoba untuk lebih cepat dan lebih mendekati jawaban yang eksak. Ya, seperti ini sebetulnya dengan menggunakan metode numerik itu kita tidak perlu mencari fungsinya, integral dari fungsi tersebut ya, tidak perlu mencari integral dari fungsi tersebut. Tetapi kita hanya perlu mencari bagian-bagian ini ya, bagian-bagian kecil ini, kemudian juga menjumlahkannya ya. Kita bisa membagi bagian yang lebih kecil lagi supaya lebih mendapatkan nilai yang akurat, karena di sini masih ada error kan, yang errornya ada di sini ya. Ada yang tercover dan ada yang tidak tercover. Ada yang berlebihan dan ada juga yang kurang. Nah, ini yang menyebabkan errornya nanti ketika menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan integral ya, suatu integral suatu fungsi. Tapi konsepnya adalah ini ya, konsep yang digunakan di dalam pengintegralan numerik adalah seperti ini. Jadi tidak perlu mencari integral dari fungsi tersebut, kemudian dimasukkan batas bawah dan batas atasnya, tetapi menggunakan pembagian bagian kecil, kemudian dihitung luasannya ya. Nah, kita masuk pada formula sederhana ya, yang formula kuadratur yang masih sederhana. Jadi ketika kita mempunyai integral, misalkan adalah integral batas bawahnya adalah A, batas atasnya adalah B, dari suatu fungsi fx ya. Kemudian formula kuadratur itu akan berbentuk seperti ini ya, sama dengan yang tadi, yang dari sini ya, pembagian-pembagian kecil ini. Nah, cuma di sini digantikan ya. Tadi saya di sini menggunakan AI. Ya. Nah, ini adalah formula umum ya, formula yang general, di mana untuk XI sendiri disebut sebagai koordinat dan AI-nya disebut sebagai bobotnya. Jadi di sini ada pembobotnya. Nah, bobotnya ini juga tergantung dari nanti jaraknya ya. Nah, ini adalah nilai fungsinya ya. Kenapa ya? Karena tadi sebetulnya mau menjumlahkan ya. Untuk mencari luasan di bawah kurva ini, kita bisa membagi-bagi ke dalam bagian kecil. Dari bagian kecil ini nanti kita bisa cari luasannya dan kemudian dijumlahkan. Nah, itu adalah konsep dasarnya. Nah, kemudian seperti pada aproksimasi turunan ya, fungsi f terlebih dahulu diaproksimasi oleh polinomial ya. Misalkan kita tidak mempunyai fungsi yang eksak ya. Jadi kita bisa dekati dengan aproksimasi polinomial. Nah, kemudian integral dari polinomial ini diambil sebagai aproksimasi integral fungsi f-nya ya. Jadi sebenarnya prosesnya sama dengan yang kemarin itu yang turunan. Jadi kita aproksimasi polinomial terlebih dahulu, kemudian kita integralkan, dan aproksimasi integral dari fungsi polinomial tadi itu yang akan digunakan untuk mencari aproksimasi integralnya secara umum ya. Nah, ada 3 nanti yang akan kita pelajari untuk yang metode titik tengah, trapesium sama dengan dan juga Simpson ya. Nah, untuk metode titik tengah atau midpoint itu fungsi f diaproksimasi oleh polinomial derajat 0 ya, yaitu fungsi konstan
seperti ini ya, kemudian diintegralkan ya. Jadi ini masih menggunakan polinomial derajat 0 kalau misalkan titik tengah ya. Nah, kemudian diintegralkan sebagai berikut. Nah, integralnya akan diperoleh, pendekatannya adalah kita bisa menghitung luasannya ini ya. Luasannya ini adalah B kurangi A ya, yang dikalikan dengan nilai fungsi dari C ya. C ini adalah tengah ya, titik tengahnya. Titik tengah dari A dan B. Sehingga diperoleh dari A plus B dibagi 2 ya untuk C-nya ini. Nah, sehingga kalau kita lihat secara grafisnya, jadi aproksimasi ini nanti bentuknya adalah kotak ini ya. Ya, kotak dengan apa namanya? Luasan A kurangi B ya ini dikalikan dengan nilai dari fungsi untuk C. C itu adalah A ditambah B dibagi 2. Ya, yang di tengah-tengah ini ya. Jadi yang diambil dari tengah ini. Nah, itu kalau metode titik tengah ya, midpoint. Jadi di sini nanti kelihatan secara visual errornya adalah ya ini. Ya, ini ada error, di sini ada error, di sini ada error gitu ya. Nah, ini saling menutupi errornya. Nah, kemudian yang kedua adalah metode trapesium ya. Kalau trapesium itu tidak menggunakan titik tengah untuk perkaliannya, tetapi menggunakan ujung dari batasnya, batas bawah maupun batas atas ya. Jadi nanti ditetapkan ini untuk X0-nya sama dengan A, X1-nya sama dengan B. Nah, untuk mencari luasannya ini menggunakan penghitungan trapesium ya, luas trapesium. Jadi luas trapesium yaitu A kurangi B ya, panjangnya ini ya. Kemudian dikalikan dengan nilai dari FB ditambah dengan nilai dari FA dibagi 2 ya. Jadi ini prosesnya bukan sebetulnya bagi duanya itu ada di sini ya, tapi kan sama saja maju dia. Nah, jadi kalau kita berdasarkan luasan trapesium ya, ini itu bisa diperoleh dari B kurangi A ya dikalikan dengan FB ditambah FA dibagi dengan 2. Ya, itu untuk menghitung luas dari trapesium ini ya. Ini pendekatannya juga menggunakan, kalau dicari menggunakan polinomial interpolasi masih derajat 1 ya, pada titik X sama dengan X0 sama dengan A dan X1 sama dengan B. Nah, kemudian ada metode yang ketiga yaitu metode Simpson ya. Jadi fungsi f diaproksimasi oleh polinomial interpolasi derajat 2 di titik-titik ini ya, ada titik A, C dan juga B ya. C ini sendiri diperoleh dari A plus B dibagi 2 ya. Jadi untuk yang X2-nya itu ada X0-nya A, untuk X1-nya nanti C, dan X2-nya itu adalah B. Ya, jadi ada 3 titik ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung aproksimasinya juga ya. Nah, dengan menggunakan polinomial interpolasi derajat 2 ya, bentuknya seperti ini ya, kemudian diintegralkan sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasilnya adalah B min A dibagi 6. Kemudian ini dikalikan dengan FA, kemudian ditambah dengan FB ya, FA dan FB, dan ditambah dengan 4 kali FC ya. FC itu adalah A plus B per 2 ini ya. 4 kali ini dibagi dengan 6. Ya, kalau kita lihat secara komponen ya, secara komponen kan ini lebih rinci ya, karena ini FA sendiri, kemudian FB, kemudian 4 kali FC ya, dan ini nanti dibagi dengan 6 ya, dibagi dengan 6, dikalikan dengan B kurangi A ya, panjangnya ini. Nah, itu untuk rumusannya dan juga secara grafisnya bisa kita lihat. Nah, untuk contohnya, misalkan kita diminta untuk menerapkan metode midpoint, trapesium, dan Simpson untuk menghitung integral ini. Integral dari batasnya adalah 0,2, batas bawahnya 0, batas atas 2. Untuk fx, fx-nya ada x kuadrat, x pangkat 4, 1 per ini ya, semuanya ini ya.
Kemudian metode manakah yang paling akurat? Nah, untuk penyelesaiannya, ini ada contoh satu yang diselesaikan untuk yang fx-nya sama dengan x kuadrat. Ya. Kita bandingkan dengan hasil eksaknya. Kalau eksaknya dari integral ini adalah 2,667 ya, yang diperoleh dari nilai fungsinya integralnya adalah sepertiga x pangkat 3 kan ya. Kemudian masukkan batasnya, batas atas dan batas bawah, sehingga diperoleh hasilnya ini ya. Itu kalau kita kebetulan memang bisa dicari eksaknya ya. Kita bisa cari integral secara eksaknya, kemudian nilainya juga kita bisa dapatkan. Nah, kalau menggunakan midpoint ya, maka rumusnya adalah B min A ya, 2 kurangi 0 dikalikan dengan nilai dari F1 ya, karena nilai tengahnya adalah 1 di antara 0 dan 2 ini. Nah, F1 itu sendiri berapa? F1 itu ya 1 karena 1 pangkat 2 kan gitu. Jadi nilainya adalah 1 dikalikan dengan 2 ya. Kemudian kalau trapesium ya, trapesium B min A ya, ini 2. Kemudian dikalikan dengan ini F0 dan F2 yang dibagi dengan 2 ya. F0 dan F2. Nah, F0 sendiri 0, F2 itu 4, 4 kemudian dibagi dengan 2, berarti 2 kalikan 2 ya, sama dengan 4. Nah, kalau yang metode Simpson ya, diperoleh 1/3 dikalikan dengan ini F0 ditambah dengan 4 kali F1, terus kemudian ditambah dengan F2 ya. Sebetulnya sepertiga ini diperoleh dari 2 dibagi dengan 6 ya. 2 dibagi dengan 6. 2 berapa? 2 itu mana? 2 itu ya ini B min A dibagi dengan 6. Sehingga diperoleh sepertiga dikalikan dengan ini. Sehingga hasilnya sudah sesuai ya. Mungkin saya tunjukkan Excel-nya saja ya supaya bisa dibandingkan. Sudah terlihat dua-duanya ya, Excel dengan PowerPoint. Oke. Ya, ini adalah batas bawahnya 2. Ini adalah batas atasnya, ini adalah batas bawahnya itu 0, batas atasnya adalah 2. Ini adalah nilai tengahnya ya, nilai tengah. Nilai tengahnya adalah 1. Nah, untuk yang fungsi ini ya, X pangkat 2 ya, X pangkat 2, ini adalah nilai integral sesungguhnya ya, yang diperoleh dari sepertiga X pangkat 3, kemudian dimasukkan batas-batasnya ya, batasnya 2 dan 0. Nah, kemudian kalau menggunakan metode titik tengah, ini hasilnya adalah 2, yaitu ini kan rumusnya adalah C ini batas bawah, batas atas dikurangi dengan batas bawah dikalikan dengan nilai fungsi dari NT, nilai titik tengah. Titik tengahnya adalah ini ya, 1 dikuadratkan. Kan karena fungsinya X kuadrat, maka dia tinggal dikuadratkan saja. Dan hasilnya adalah 2. Ya, kemudian untuk yang metode trapesium, ya, ini rumusnya ya, sama batas bawah dikurangi batas atas yang dikalikan dengan nilai fungsi dari batas bawah, yaitu nilai fungsi dari ini. Karena fungsinya X kuadrat, maka dia dikuadratkan. Dan batas atas ya, yang nilai fungsinya dari batas atas yang dikuadratkan karena fungsinya adalah X kuadrat. Dibagi dengan 2. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian ini untuk hasil metode Simpson ya. Hasilnya sama dengan, sebetulnya ada error tapi kecil sekali ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kalau kita hitung errornya ya. Errornya kita tinggal kurangkan saja ya.
dari yang nilai integral sesungguhnya dikurangi dengan nilai titik tengah, nilai metode titik tengah dan juga trapesium maupun Simpson. Nah, hasilnya seperti ini ya. Metode trapesium lebih tinggi daripada nilai titik tengah, terus kemudian Simpson lebih paling rendah ya. Nah, kemudian untuk yang X pangkat 4 ya, fx sama dengan X pangkat 4 ya. Untuk integral nilai sesungguhnya ya, nilai integral sesungguhnya adalah 6,4 diperoleh dari 1/5 X pangkat 5, kemudian dimasukkan batas 0,2 ya, batas 20 ya. Kemudian diperolehlah 6,4 ya. Kalau kita dihitung menggunakan metode titik tengah, maka hasilnya 2 ya, cukup jauh. Kalau menggunakan metode trapesium, maka hasilnya adalah 16 ya. Kalau menggunakan metode Simpson, hasilnya 7,33 nih. Masih ada muncul errornya ya. Kemudian ini untuk yang fungsi selanjutnya ya, hasilnya. Kalau kita lihat ini adalah errornya ya, perbandingan errornya. Yang metode Simpson selalu yang paling kecil ya. Kemudian ini yang fungsi selanjutnya ya. Dan ini adalah yang fungsi dan seterusnya ya. Kalau kita lihat secara sekilas seperti ini. Nah, ini cukup jauh ya kalau misalkan saya mungkin bisa tunjukkan integral dari X pangkat 4. Batasnya 0,2 ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya. Kenapa kok metode nilai tengah maupun trapesium itu sangat jauh ya. Sangat jauh. Nah, ini ya. Nah, ketika menggunakan nilai tengah, maka ini kan 2 ya. Maka dia akan dihitung nilai 1 ini kan. Jadi fungsi dari X sama dengan 1, maka akan diperoleh Y sama dengan 1 juga. Nah, kemudian dia akan digaris begini. Ya. Nah, kotak inilah nanti yang akan digunakan untuk aproksimasi. Ya. Kalau menggunakan nilai tengah, berarti nilainya adalah 2. Ya, 2 kalikan 1. Ini kotak ini. Makanya sangat jauh ya ketika dia untuk mengaproksimasi X pangkat 4. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan menggunakan yang ini, yang trapesium itu nilainya adalah 16, padahal nilai eksaknya adalah 6 kan. Nah, kenapa kok jadi 16? Karena dia di sini nilai di garis nih ya, sampai dengan di sini. Nah, kalau ke trapesium itu seperti ini ya. Hasilnya adalah seperti ini ya, semua luasannya ini. Jadi dia pasti lebih besar daripada yang eksaknya. Tapi kalau untuk yang nilai tengah dia pasti lebih kecil daripada yang eksaknya ya. Ini gambarannya secara visual ya. Kalau secara hitungannya adalah seperti ini. Nah, kalau yang metode Simpson dia lebih mendekati lagi. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini bahwa error untuk metode Simpson itu selalu yang terkecil ya dibandingkan dengan metode yang lain ya. Karena dia menggunakan polinomial derajat 2 ya. Kemudian ini adalah ini contoh yang selanjutnya ya. Oke. Ya, saya lanjutkan dulu. Nah, kemudian untuk menghitung estimasi dari error di ketiga formula tersebut, apakah itu midpoint, trapezium atau Simpson, itu digunakan rumusan ini ya. Rumusan ini sebenarnya diperoleh dari Deret-Tyler ya, dari yang eksak kemudian dikurangi dengan nilai aproksimasinya sehingga menyisakan hasil ini ya. Yang sisanya inilah yang digunakan untuk menghitung errornya ya. Jadi aproksimasi dari error.
Nah, eh, yang perlu kita perhatikan mungkin di sini ada mengandung turunan kedua ya untuk yang metode midpoint dan juga trapesium ya. Dia mengandung turunan kedua dari fungsi tersebut. Ya, kemudian kalau yang untuk metode Simpson itu mengandung turunan keempat ya. Jadi ketika kita mau mencari nilai dari errornya ini, ya kita harus harus mengetahui ya turunan kedua maupun turunan keempat ya. Apa konsekuensinya ketika dia mengandung turunan kedua ataupun turunan keempat ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, pada metode midpoint dan trapesium, suku errornya itu memuat derivatif kedua, turunan kedua. Bila fungsi yang diintegralkan adalah polinomial berderajat paling tinggi satu, ya, bisa 0, bisa 1 ya, kalau paling tinggi 1, maka kedua metode ini memberikan hasil eksak karena derivatif keduanya adalah 0. Jadi errornya adalah 0. Kalau misalkan dia menggunakan polinomial paling tinggi berderajat 1. Kenapa? Karena turunan keduanya 0 ya, maka di sini nanti akan nilainya 0. Di sini juga 0 ya, karena dia turunan keduanya 0. Nah, contohnya ya, misalkan gunakan kedua metode ini untuk mengaproksimasi integral dari fx sama dengan 2x plus 1 ya. Ini polinomial berderajat 1 ya. Dari x sama dengan 0 sampai dengan x sama dengan 2 ya. Kemudian bandingkan hasil dengan eksaknya ya. Ya, ini contohnya ya. Nah, ini adalah fungsinya ya. Fungsinya adalah 2x plus 1. Kemudian nilai integral sesungguhnya 6 ya, karena integralnya kan berarti x kuadrat plus x ya. Kemudian masukkan batas-batasnya sehingga diperoleh dengan 6. Nah, kalau menggunakan rumusan titik tengah ya dengan batas 0,2 tadi, maka ini adalah rumusannya adalah batas atas kurangi batas bawah ya 2 dikalikan dengan 2 kali dengan fungsinya ini ya, fungsinya ini 2 kali 1 karena nilai tengahnya adalah 1, D2 ini adalah 1 nilainya. Jadi 2 kali 1 plus 1 ya. Karena fungsinya adalah 2x plus 1. Ya, sehingga diperoleh hasilnya adalah 6. Menggunakan metode trapesium juga demikian ya. Ini sama ya, ini adalah nilai fungsinya untuk batas bawah ya. Ini adalah nilai fungsi untuk batas atas, kemudian dijumlahkan dibagi dengan 2 ya. Kemudian dikalikan dengan selisih batas atas kurangi batas bawah ya. Ini. Jadi hasilnya adalah 6 juga ya. Apalagi menggunakan metode Simpson ya. Jadi hasilnya adalah sama. Nah, ini adalah pernyataan dari yang ada di kotak ini ya. Jadi ketika kita contohnya adalah ini ya, ternyata memang hasilnya itu sama dengan hasil eksaknya ya. Ya karena memang ini kan kalau digambarkan ya, digambarkan sendiri bentuknya adalah linear ya, sehingga bisa didekati dihitung dengan nilai titik tengah dan trapesium dengan tepat ya. Kemudian untuk yang kedua ya, pada metode Simpson, suku errornya memuat derivatif keempat ya. Bila fungsi yang diintegralkan adalah polinomial berderajat paling tinggi 3, maka metode Simpson memberikan hasil eksak karena derivatif keempatnya itu 0. Ya, ada contoh nih, misalkan gunakan metode Simpson untuk mengintegralkan fungsi x pangkat 3 bla 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 ini ya. Berarti ini adalah polinomial berderajat 3 ya. Batasnya sama 0 sampai 2. Kemudian bandingkan dengan hasil eksaknya. Ini untuk hasilnya kita lihat nilai integral sungguhnya adalah ini ya. 5, sekian ya. Kemudian kalau menggunakan metode titik tengah sangat jauh ya, nilainya 2. Kemudian menggunakan trapesium juga sangat jauh, nilainya adalah 12. Kalau menggunakan metode Simpson ini masih tepat ya, tepat. Hasilnya adalah 5,333. Nah, ini untuk
untuk yang metode Simpson, dia bisa sampai dengan polinomial derajat 3 ya. Sama dengan di sini tadi ya. Di sini tadi ada yang metode ini ya, X pangkat 2 ini contohnya. Ini juga metode Simpson juga memberikan nilai yang eksak ya. Memberikan nilai yang eksak yang sama dengan nilai sesungguhnya ya. Tetapi ketika X sama pangkat 4 ya, X pangkat 4, kalau X pangkat 2 derajat 2 masih sama ya, karena sama aja ini tadi derajat 3 aja juga sama. Pas derajat 4 dia sudah ada errornya ya. Dia memberikan error yang cukup besar ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, ini ada contoh, misalkan diberikan masalah untuk menghitung nilai integral dari E pangkat X per 2 ya, untuk batasnya adalah 0 sampai dengan 2. Nah, tentukan nilai aproksimasi dengan menggunakan ketiga metode di atas, berikan estimasi error untuk tiap-tiap metode, hitung error sungguhnya. Jadi kalau untuk estimasi error kita membutuhkan turunan kedua dan turunan keempat ya, karena untuk menghitung estimasinya. Nah, kalau untuk menghitung error sesungguhnya ya kita bisa membutuhkan integral sesungguhnya ya, nilai sesungguhnya dari integral ini. Nah, untuk penyelesaiannya efeknya itu adalah E pangkat X per 2. Nah, turunan keduanya adalah ini ya, turunan pertamanya kan 1 per 2 E pangkat X per 2 ya. Turunan keduanya ini, kemudian turunan keempatnya adalah ini ya. Kita dapatkan dulu ininya. Nah, kemudian untuk penyelesaiannya menggunakan midpoint, maka kalau menggunakan midpoint di sini ada X0-nya adalah 0, X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2 ya, sehingga nanti nilai H-nya adalah 1. Nah, nilai dari aproksimasi integralnya adalah 2 kalikan H ya. 2 ini adalah H ini adalah 1 ya. Kemudian dikalikan dengan Fx1 ya. Fx1 itu berapa? Fx1 itu ya berarti E pangkat 1 per 2 ya. Sehingga 2 kalikan E pangkat 1 per 2 hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian untuk yang trapesium dengan rumusan trapesium ya. 2 itu adalah batas jaraknya tadi ya, antara 2 ke 0, 0 ke 2, kemudian dibagi dengan nilai dari dikalikan dengan E pangkat 0 dan E pangkat 1 yang dikalikan dibagi dengan 2 ya. Karena nilainya kan dari 0 sampai dengan 2 ya, sedangkan ini kan E pangkat X per 2 ya, sehingga 0 dibagi 2 0 ya, 2 dibagi 2 1 ya. Jadi di sini adalah E pangkat 0 plus E pangkat 1. Nilainya adalah ini hasilnya. Nah, kemudian menggunakan metode Simpson hasilnya ini. Nah, untuk penghitungan errornya, error pada midpoint ya, metode midpoint itu kita hitung menggunakan ini ya. Jadi sepertiga, kemudian hanya kan nilainya 1 ya, dikalikan dengan turunan kedua ya, seperempat E pangkat X per 2 ini ya. Kemudian kita masukkan karena dia batasannya terletak antara 0 dan 2 ya, kita masukkan ininya 2 ya, yang maksimal ya. Yang maksimal kita masukkan sehingga kita peroleh 1 per 12 kalikan E pangkat 1. Ini hasilnya adalah ini ya. Karena nilainya adalah ini. Nah, kemudian untuk yang error trapesium kita gunakan 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 dibagi dengan 3 yang dikalikan dengan seperempat, ini adalah seperempat E pangkat E cantik per 2 ini adalah turunan keduanya dari fungsinya. Sehingga diperoleh ini ya. Kemudian untuk yang error pada metode Simpson dengan masukkan rumusan, kita perlu turunan keempatnya ya, kita masukkan sehingga diperoleh hasilnya adalah ini. Nah, nilai integral sesungguhnya ya kita bisa hitung ya. Kalau misalkan integral ini adalah 2 E kita misalkan ya, dengan memisahkan X per 2 itu sama dengan U ya, sehingga nanti akan diperoleh seperti ini.
batasnya berubah ya dari yang 2 ini menjadi 1 ya, karena U sama dengan X per 2 ya, sehingga ini nanti berubah. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, kita bisa hitung error sesungguhnya. Ya, error sesungguhnya itu ya selisih dari penghitungan dengan nilai integral sesungguhnya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah metode Simpson memberikan hasil paling akurat. Kemudian error sesungguhnya tidak akan melebihi error estimasi. Ya, di sini untuk error sesungguhnya adalah yang midpoint adalah 0,13139. Kalau yang estimasinya adalah 0,226. Ini maksimal ya, karena kita menggunakan nilai yang maksimal untuk E cantiknya ini. Demikian juga untuk yang trapesium dan juga yang metode Simpsons ya. Ada ya ininya. Nah, ini untuk penghitungan Excel-nya ya. Ya, sama saja sebetulnya. Prosesnya sama. Tinggal dimasukkan aja ini tadi untuk hasilnya ya. Nah, kemudian untuk penghitungan errornya ini. Yang ini untuk yang midpoint. Kemudian yang ini untuk yang trapesium ya. Jadi trapesium lebih tinggi lebih besar daripada yang titik tengah ya. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada yang bersusun ya. Jadi ini masih dasar, jadi hanya satu interval saja ya. Jadi kita lihat tadi errornya masih cukup tinggi ya, karena memang masih menggunakan hanya satu interval saja batasan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Belum ada? Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian dari ketiga metode tersebut nanti akan kita lanjutkan kepada metode yang bersusun ya. Yang bersusun itu seperti apa, kita coba ilustrasikan terlebih dahulu. Misalkan kita mau menghitung integral ya dari 0 sampai dengan 4 untuk E pangkat X ya. Fungsinya adalah E pangkat X. Nah, kita bisa dapatkan nilai eksaknya ya adalah ini 53,59815. Ini adalah nilai eksaknya dengan mengintegralkan E pangkat X ya. Integralnya E pangkat X apa? E pangkat X juga ya. Tinggal masukkan apa namanya? Batasannya. Nah, kemudian kalau kita terapkan formula Simpson ya untuk menerapkan ini pada interval ini, maka kita bisa dapatkan untuk nilai tengahnya itu adalah 2 ya, X1-nya adalah 2, X0-nya 0 ya, tentunya ini 0, batasnya 0,4. Kemudian X2-nya adalah 4 dengan H sama dengan 2, batasnya adalah jaraknya adalah 2 ya, hanya 2. Nah, sehingga diperoleh nilai dengan menggunakan metode Simpson yang tadi kita sudah buktikan bahwa metode yang paling mendekati daripada kedua metode lainnya, maka hasilnya adalah 56,76958. Nah, masih ada errornya. Ternyata errornya cukup tinggi ya, 3, sekian. Nah, kemudian interval 0,4 itu dipecah menjadi dua interval ya, 0,2 dan juga 2,4. Nah, kemudian formula diterapkan pada kedua interval tersebut ya. Sehingga kita dapatkan X0 itu 0, X1 1, X2 2 ya. Untuk H sama dengan 1. Itu untuk interval 0 sampai dengan 2
ya. Kemudian kita juga punya X0 sama dengan 2, X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 4, dan hanya juga sama dengan 1 untuk interval salah ya ini 2, 4 ya. Ini nanti diperbaiki. Nah, ini 2 ya. Intervalnya 2 sampai dengan 4 ya. Sehingga diperoleh seperti ini ya. Kalau kita hitung secara terpisah dengan membagi menjadi 2 interval, hasilnya adalah ini 53, sekian, sehingga errornya sudah lebih kecil lagi ya, yaitu 0,56 sekian ya. Jadi lebih kecil dari yang sebelumnya ya. Nah, tentunya kalau kita pecah lagi menjadi 4 misalkan seperti ini ya, interval 01, 12, 23, 34, maka akan diperoleh hasil yang lebih mendekati lagi ya dengan error 0,01 sekian ini ya. Jadi semakin kecil subinterval di mana formula Simpson diterapkan, maka semakin teliti nilai aproksimasinya ya. Jadi kalau Simpson tadi kalau misalkan masih dalam satu interval saja itu bisa jadi kurang teliti ya, tetapi ketika sudah dibagi-bagi ke dalam sub-sub interval yang semakin banyak subintervalnya maka akan memberikan hasil yang semakin teliti ya, nilai aproksimasi yang lebih teliti. Nah, dari contoh tadi itu maka perlu ya dibuatkan formula kuadratur untuk yang bersusun ya. Formula untuk yang bersusun. Bersusun itu sebetulnya ya gabungan dari beberapa subinterval yang dipecah menjadi beberapa subinterval. Misalkan kita punya interval AB dipecah menjadi sejumlah subinterval seperti ini secara visualnya misalkan. Jadi kita pecah ada menjadi xn ya, sejumlah n subinterval. Nah, kemudian kita bisa dapatkan integral dari batas A ke B ya, dari sini itu sama dengan mengintegralkan yang batas X0 ke X2 ya di sini, X2 ke X4, kemudian X4 ke X6 dan seterusnya ya sampai dengan ke Xn ya. Agar metode Simpson dapat diterapkan pada semua subinterval maka dipilih n genap ya supaya dia bisa diterapkan di dalam semua ini. Karena dia batasannya adalah harus ada titik tengahnya. Jadi n-nya dibuat genap. Nah, untuk rumusannya ya, rumusan secara umumnya ini untuk yang n-nya genap ya. Jadi untuk n genap itu menggunakan rumusan ini. Sebetulnya ada rumusan satu lagi yang ketika mungkin n-nya kelipatannya 3 ya, tapi kita tidak bahas. Jadi ini kita bagi aja menjadi n yang genap untuk bisa menerapkan metode Simpson bersusun ya. Prosesnya sama dengan yang tadi, tapi ini dibuat general yang lebih umum ya, sampai dengan ke n. Kalau tadi kan hanya sampai dengan kedua ataupun sampai dengan dibagi menjadi n sama dengan 4 ya. Yang contohnya tadi yang secara nomor angkanya. Nah, kalau ini secara umum ya sehingga bisa diperoleh ya rumusan secara umum adalah seperti ini. Jadi rumusan secara umumnya adalah H dibagi dengan 3 yang dikalikan dengan kita perlu lihat di dalamnya di sini adalah F0 ya untuk nilai fungsi dari F0 pertama dan ini untuk yang Fn-nya yang terakhir. Kemudian ditambah dengan 4 dikalikan dengan ini adalah nilai fungsi untuk I yang ganjil ya, yaitu I yang 1, 3, 5 dan seterusnya ya. Sampai dengan n-1, kalau n-nya tadi ada 4 ya berarti ini sampai dengan 3 saja. Kalau n-nya ada 8 ya ini nanti sampai dengan 7 ya di sini. Ini I-nya ini dan seterusnya ya, ini bisa sampai dan seterusnya juga. Kalau yang ini nanti ditambah dengan 2 kalikan yang genap ya, jadi nanti untuk II yang genap ya dikalikan dengan 2 ya. Nanti ini hasilnya dibagi dengan 3 ya. Ini adalah rumusan ya, rumusan untuk mendapatkan
mendapatkan aproksimasi integral dengan metode Simpson bersusun ya. Nah, kemudian untuk estimasi errornya ya diperoleh dari penghitungan masing-masing yang selisihnya itu dengan deret Taylor, maka akan diperoleh seperti ini hasil akhirnya ya. Ini untuk estimasi errornya. Di sini estimasi errornya untuk Simpson masih dibutuhkan juga turunan keempat ya, turunan keempat. Nah, kemudian untuk metode midpoint ya, midpoint bersusun, batasannya sebetulnya ini sebetulnya midpoint bersusun ini juga ada beberapa ya. Ada yang memang mengambil X1 sebagai titik tengahnya atau mengambil X1 itu sebagai batasnya ya. Kalau ini adalah mengambil X1 sebagai batasnya ya, X0 dan X1 sebagai batasnya. Kemudian yang titik tengahnya, nah dia perlukan ini ya untuk menghitung X setengahnya. Ya, X setengahnya nanti ya tinggal dibagi saja kan gitu. Ini ada X 3/2-nya. Jadi X setelah antara 1 yang ini ya, batas ini antara 1 dan 2 ya. Kemudian yang ini adalah antara 3 dan 4 ya. Itu. Jadi kalau ini memanfaatkan semua titik ya, kemudian membuat titik baru yang di antara titik tersebut ya. Ada juga yang memanfaatkan X1-nya ini dihitung sebagai titik tengahnya ya. Jadi nanti di sini X0 sampai dengan X2, ini X2 sampai dengan X4 ya. Jadi nilai tengahnya adalah X1, X3, X5 dan seterusnya ya. Kalau yang itu tentunya pastinya lebih 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 teliti yang ini ya, karena ini menggunakan titik yang lebih banyak daripada yang itu ya. Kalau ini kan pasti dibuat titik tengahnya sehingga jumlah titik yang digunakan lebih banyak, lebih akurat yang ini. Nah, untuk yang ini, untuk estimasi errornya adalah ini ya. Dia membutuhkan juga turunan kedua dari fungsinya. Ya. Kemudian ini untuk yang trapesium. Ya, kalau trapesium kita lihat ini adalah H/2 yang dikalikan dengan F0 ya, dan Fn-nya kemudian ditambah dengan 2 kalikan jumlah dari F1 sampai dengan Fn-1 ya. Jadi F1 sampai dengan Fn-1 itu dikalikan 2 nilainya. Kalau F0 dan Fn-nya tidak ya, kemudian itu dijumlahkan semuanya dan dikalikan dengan H/2. Ya, ini untuk metode trapesium bersusunnya. Nah, untuk estimasi errornya adalah bisa dihitung menggunakan ini ya. Pencariannya juga sama dengan deret Taylor. Ini hasilnya. Nah, ini ada contohnya. Jadi, misalkan kita diminta untuk mengaproksimasi integral X kuadrat dikalikan dengan E pangkat minus X kuadrat. Ini kalau mau kita cari integralnya cukup sulit ya, karena kalau mau substitusi juga ini harusnya kalau 2X bisa ya. Ini kalau 2X bisa dilakukan substitusi dengan memisahkan U sama dengan X minus X kuadrat. Ya, dari ini ya, dengan menggunakan H sama dengan 0,25, ini batasnya adalah 0 sampai dengan 2 ya. Batasnya 0 sampai dengan 2. Nah, kemudian gunakan metode trapesium bersusun, metode Simpson, metode midpoint. Nah, untuk menyelesaikan ini ya, sebetulnya kalau kita membuat programnya ya berarti butuh looping ya, butuh pengulangan. Pengulangan sejumlah n ya. N-nya di sini ada karena 2 dibagi dengan 0,25 itu kan hasilnya 8 ya. Ya, sehingga n-nya adalah 8 ya. N-nya adalah genap. N-nya adalah genap. Kemudian untuk X0-nya itu dimulai dari 0, X1-nya adalah sekian, sekian, sekian ya. Kalau kita bikin programnya tentunya kita perlu looping ya, looping sejumlah n ya, dari 0 sampai dengan n. Nah, untuk menghitung nilai-nilai ini ya, nilai-nilai di dalam ini. Nah, setelah menghitung nilai-nilai ini tentunya kita bisa membuat formulanya baik untuk trapesium maupun yang Simpson ataupun yang midpoint ya. Tinggal
dikalikan dengan konstanta yang sesuai, yang bersesuaian dengan dia, dan juga dikalikan dengan ini yang di depan ya, H/2 kah atau H/3 atau mungkin di sini dikalikan H saja untuk yang metode midpoint. Nah, dari sini juga bandingkan hasilnya ya, diminta untuk membandingkan hasilnya. Nah, untuk ilustrasi kita bisa buatkan Excel-nya ya, urutannya sesuai dengan prosedur penghitungannya ini. Tetapi kalau untuk pemrogramannya ya sebetulnya tinggal menerjemahkan dari Excel itu menjadi suatu program. Tinggal ditambahkan suatu looping ya. Ada loopingannya. Oke, udah kelihatan ya. Dua-duanya ya, Excel dengan PowerPoint-nya udah kelihatan? Ya, Pak. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita mau bikin di Excel ya, ya sebetulnya kalau di program itu ada looping, kalau di Excel ya kita buat mulai dari n-nya ya, n-nya mulai dari 0 sampai dengan 8. Ini adalah urutannya ya. Nah, ini fungsinya. Nah, kita tentukan untuk X ke N-nya ya, untuk X ke N-nya, untuk X 0-nya sama dengan 0, kemudian 0,25, 0,5, dan seterusnya ya. Ini adalah dengan jarak H sama dengan 0,25 ya. Ini untuk nilai XN-nya ya. Kemudian untuk mencari nilai Fn-nya ya kita tinggal masukkan ya. Rumusan nilai ini ke dalam rumusannya ya. Rumusannya adalah ini X kuadrat ya, sehingga ini adalah B4 pangkat 2 ya. X kuadrat kan, yang dikalikan dengan E pangkat minus B4 pangkat 2 ya, X pangkat 2 ya, minus X pangkat 2, ini B4-nya yang ini ya. Nah ini, nilai ini. Nah, mungkin kalau kalian bikin di Excel ya, kalau dalam minus X kuadrat ini kurungnya harus dipasang di sini ya, kalau enggak hasilnya akan berbeda. Jadi minus B4-nya yang akan dikuadratkan ya. Jadi harus diberikan kurung setelah minus ya. Jadi ini akan diproses terlebih dahulu ya. Karena minus ini adalah tandanya. Jadi kalau nggak pakai kurung, nanti dia yang dikuadratkan adalah minus B4. Kalau ini adalah B4-nya yang dikuadratkan ya. Kemudian hasilnya diberikan tanda minus. Ya. Kemudian kita tinggal tarik saja sini ya, sehingga kita dapatkan F dari 0 sampai dengan F8 ya, nilai fungsi dari 0 sampai dengan 2 ya. Kalau nilai untuk nilai X-nya ini. Nah, kemudian dengan menggunakan metode trapesium ya, trapesium sendiri ini adalah yang F0 dan F terakhir ya, F0 dan F ke N yang ke-8 itu tidak dikalikan 2 ya. Jadi ini langsung aja sama diambil aja dari sini kan. Ini juga diambil aja dari sini gitu. Yang dikalikan 2 adalah yang di tengah-tengah ya, yang ini. Yang ini dikalikan 2, ini juga kalikan 2, ini 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 kalikan 2 ya. Kemudian hasilnya kita tinggal hitung ya dengan rumusan bentar ya. Ya. Jadi rumusannya adalah ini ya. Untuk metode trapesium ya, H/2 dikalikan dengan nilai semuanya ini ya. Tinggal kita jumlahkan saja nilai dari ini ya. Dan diperoleh hasil adalah ini 0,42 sekian ya. Kemudian untuk yang metode Simpson ya. Untuk yang metode Simpson ya kita lihat ya di sini kalau metode Simpson itu tadi 0 H dibagi dengan 3. Kemudian
yang di dalam ini ya, yang di dalam ini yang akan kita operasikan di sininya ya, itu masing-masing untuk yang 0 itu 0 dan juga yang F2 yang di ujung batas bawah dan juga batas atas itu tidak dikalikan. Jadi dia langsung saja diambil ya. Yang ini dan yang ini diambil langsung. Kemudian untuk yang di tengah itu ada perlakuan ketika dia ganjil dan genap, beda ya. Yang untuk yang ganjil itu dikalikan dengan 4 ya, yang ganjil dikalikan dengan 4. Sedangkan untuk yang genap, n yang genap ini setelah setelah yang mulai dari 2 ini ya, itu dikalikan dengan 2 ya, sesuai dengan rumusannya ini. Midpoint Simpson ya, Simpson. Nah ini ya. Ya, yang ganjil itu dikalikan yang mulainya 1 ya, dikalikan dengan 4, kemudian yang genap itu dikalikan dengan 2 ya. Mulainya dari 2 sampai dengan n-2 ya. Sampai dengan n-2. Karena n-nya ada di sini ya, makanya ini tidak sampai dengan n. Ini juga tidak sampai dengan n ya, karena n-nya ada di sini. Nah, ini juga tidak dimulai dari 0 karena 0-nya ada di depan sini ya. Ini kelihatan ya kalau saya tunjuk begini ya di PowerPoint-nya. Terlihat, Pak. Oke ya. Nah, sehingga ini nanti untuk yang ini adalah kita bisa pasang rumusnya adalah C5 dikalikan dengan 4 ya. Kemudian kita bisa copy untuk yang ganjil lainnya, yaitu yang ini ya. Kemudian yang ini ya. Kemudian sampai dengan yang ini. Ya, ini. Kemudian untuk yang genap yang ini kalikan 2 ya. Kita bisa ambil rumusnya untuk digunakan untuk yang genap lainnya ini. Ini ya, yang ini tidak ya, karena ini terakhir sehingga dia nilainya langsung saja, tidak dikalikan dengan 2 ataupun tidak dikalikan dengan 2. Nah, dari hasil ini maka kita bisa dapatkan ini ya, nilai di tengah ini ya. Nilai di dalam ini, penjumlahan ini ya, nilai penjumlahan ini adalah kita tinggal jumlahkan saja ya, summary dari ini ya, sumnya. Sum dari ini ya. Nah, sehingga itu dikalikan dengan H/3 hasilnya adalah ini. Itu untuk metode Simpson ya. Nah, kalau untuk midpoint ya, ada yang menggunakan nilai tengahnya itu adalah yang ke-1 ini ya, kemudian yang ketiga, yang kelima dan yang ketujuh ya. Artinya gambarnya nanti juga dia lebih sedikit menggunakan kotaknya, tetapi di sini menerapkan jadi setiap partisi tadi itu dicari titik tengahnya terlebih dahulu ya. Nah, titik tengahnya ini nanti yang akan dijadikan untuk nilai tengah penghitungan dari fungsinya ya. Ini seharusnya posisinya agak ke atas sedikit ya, di antara 0 dan 1 ya, di antara ini 0 dan 0,25. Kemudian yang 0,375 itu ada di antara 0,25 ke 0,5 ya. Kemudian yang 0,625 di antara 0,5 dan 0,75 dan seterusnya. Pokoknya ini posisinya ada di tengah sebetulnya. Karena yang tengah-tengah itu nanti akan dicari ya. Kemudian ini didapatkan untuk fungsinya ya. Nilai fungsinya dari ini ya, dari nilai yang 0,125, tapi ini saya masukkan secara langsung ya, dimasukkan secara langsung yaitu yang ini ya, ini dibagi 2. Ini kan tadi sama dengan yang ini kan 0,125 ya, dimasukkan secara langsung. Jadi ini kalau nggak ada ini pun nggak masalah gitu. Ya, itu hanya untuk bantuan saja ya. Untuk melihat sebetulnya X-nya berapa sih yang dicari gitu ya. X-nya di sini adalah seperti ini adalah ini yang 0,25 ditambah dengan 0 dibagi dengan 2 ya, yang 0,125 tadi. Ini juga demikian ya. Untuk dimasukkan ke dalam nilai disubstitusikan ke dalam fungsinya ya. Jadi yang dimasukkan ke dalam fungsinya adalah batas atas dan batas bawah dibagi dengan 2 ya. Untuk setiap partisi ya, untuk setiap bagian ya. Nih, ini didapatkan untuk yang ini ya, kemudian ini didapatkan untuk yang bawahnya ini, sehingga dia sebetulnya ada 8 titik ya yang bisa diperoleh. Hanya 8 aja nilai. Nah, dari 8 ini kemudian kita bisa gunakan rumus yang ini ya. Jadi rumusnya adalah
H dikalikan dengan jumlah dari semuanya ini, ya. Nah, akhirnya diperoleh hasil ini. Nah, dari ini kemudian kita bisa hitung errornya. Ini adalah error yang sebenarnya, ya. Error yang sebenarnya adalah untuk yang trapesium itu yang paling besar ya, yang paling rendah adalah Simpson. Untuk midpoint juga lebih kecil daripada trapesium. Nah, ini kalau kita menggunakan midpoint yang seperti ini ya, artinya kita perlu tambahan titik tengah ya. Jadi kita perlu tambahan titik tengah. Itu maka hasilnya lebih akurat, lebih lebih mendekati daripada yang trapesium. Tapi kalau yang nilai ke1, N1, N3, N5, N7 ini yang digunakan untuk titik tengah, ya, jadi tidak mencari titik tengah yang lain lagi, ya berarti nanti dia akan kalah ya dengan yang trapesium ya, lebih errornya lebih besar ya dibandingkan dengan yang trapesium. Nah, kemudian ini untuk error estimasinya ya. Error estimasinya kalau untuk yang trapesium kita butuhkan turunan keduanya ya. Yang midpoint juga membutuhkan turunan kedua. Hasilnya adalah ini ya. Jadi untuk error yang estimasi error ini pasti akan lebih besar ya daripada error yang sesungguhnya. Ini untuk yang estimasi error untuk Simpson ya. Ketika kita memang nggak tahu solusi eksaknya. Ya. Ini untuk penghitungannya. Oke, mungkin sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan. Silahkan ada pertanyaan, saya sambil jawab ini dulu ya. Ya. Ya, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mau tanya, tapi mau tanya terkait pertemuan 12 kemarin, Pak. Mau ada yang dikonfirmasi. Oh iya, gimana? Terkait selisihnya itu, perhitungannya apakah YI min YI min YI dikurangi YI min 1 atau memang memakai nilai absolut, Pak? Jadi misalkan mengabaikan minus atau enggak. Soalnya di contohnya itu kebetulan nilainya selalu naik, jadi nggak kelihatan ini apakah selisih atau nilai mutlak. Sama mungkin ini tadi ada pertanyaan di kolom chat Pak dari Ihza. Terima kasih Pak. Iya. Sebetulnya kalau penghitungan error ya, penghitungan error itu dalam bentuk nilai mutlak ya. Dalam nilai mutlak, kalaupun itu tidak diberikan nilai mutlak, sebetulnya kalau error itu errornya saja itu dibuat mutlak ya, supaya kita bisa membandingkan. Itu yang terkait yang kemarin ya. Sebenarnya di sini juga sama ya, sama. Nanti kalau kita menghitung error mutlaknya juga dicari untuk absolutnya. Nah, kalau misalkan sebetulnya error itu bisa ini ya, bisa diambil dari apakah nilai, kalau berbeda ya dengan iterasi ya. Ketika iterasi juga selisihnya itu bisa diambil dari selisih dari nilai yang diperoleh sekarang dengan nilai sebelumnya ya. Jadi kalau itu dalam bentuk iterasi itu seperti itu ya. Nah, karena biasanya di dalam
kita tidak di dalam proses itu kita tidak tahu ya, kita tidak tahu nilai yang sebenarnya ya. Karena kita tidak tahu nilai yang sebenarnya, maka batasan untuk pemberhentian dari suatu iterasi itu bisa menggunakan selisih antara nilai sekarang dengan nilai sebelumnya ya, yang diperoleh dengan nilai sebelumnya. Ya, batasan itu nanti yang digunakan untuk memberhentikan ya. Mungkin itu ya. Eh, sudah nyambung. Tapi kalau yang untuk pertemuan 12 itu Pak, Hmm. konteksnya kayaknya selisih Pak, bukan error. Selisih ya, yang di mana sih saya juga lupa. Yang diferensiasi yang bagian 2 yang pertemuan 12. Kan itu ada pakai selisih maju sama selisih mundur. Heeh. Di slide nomor Saya lihat. 14 Pak. Yang ada delta yang segitiga sama segitiga kebalik itu Pak. Itu kan masih bingung itu pakai selisihnya itu apakah memang selisih secara harfiah atau nilai mutlak. Halaman berapa? Halaman 14. Yang penyelesaian Pak, penyelesaian contoh. Iya. Nah, itu kan Y-nya 7, 9, 11 itu kan terus juga deltanya kebetulan naik terus. Nah, itu Iya. sebenarnya apakah memang benar-benar selisih atau nilai mutlak gitu. Kalau misalkan memang dapat contohnya nanti kebetulan nggak naik terus gitu. Kayak yang Oh, ini. latihan kemarin itu kebetulan nggak naik terus Pak selisihnya. Jadi agak ragu kemarin. Ya, kalau lihat rumusnya ya, kalau lihat rumusnya dari selisih sendiri yang segitiga yang tidak terbalik ya, yang segitiga itu kan berarti kalau dari rumusnya maka dia selisih saja ya, selisih. Jadi bukan mutlak, selisih. Jadi nanti memang bisa jadi nilainya itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Halo? Oh ya Pak, berarti masih mungkin Ah, negatif ya Pak, bukan absolut. iya, bukan absolut. Ya, kalau dari rumusnya seperti itu. Demikian juga nanti prosesnya kan dia kan ini kan sesuai dengan kalau dia mundur ya berarti dia mundur, kalau maju dia maju gitu kan. Kalau maju kan berarti yang nilai yang di depan dikurangi dengan nilai yang di belakang kan gitu. Kalau dia positif ya positif, kalau negatif negatif itu ya. Oh, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. ya sama-sama. Nanti saya lihat lagi ya. Tapi kalau secara rumus seperti itu. Nilai rumus dari selisih ya, bukan dari error. Kalau yang di chat ini apa? Apakah untuk ring yang besar sekali, misalkan 0 sampai dengan tak terhingga, apakah tetap bisa menggunakan salah satu dari metode ini? Ya, sebetulnya kalau terkait dengan rings, ya, kalau sampai tak terhingga sekali ya, tentunya itu akan menyulitkan di dalam komputasinya juga gitu ya. Karena kan metode numerik itu terkait sebetulnya proses komputasinya yang di, di apa? Diterapkan gitu ya, menerapkan proses komputasi. Nah, termasuk dengan ketika kita membagi dengan yang sangat kecil gitu ya, membagi ke dalam bagian ke sangat kecil sekali sehingga itu nanti N-nya sangat banyak gitu. Nah, itu terkait dengan komputasi. Ya, selama itu masih memungkinkan yang kemarin kita pelajari juga mungkin terkait floating point. Nah, itu masih memungkinkan ya bisa aja dihitung gitu ya. Masih bisa dihitung. Tetapi kalau sampai dengan nilai yang sangat maksudnya tak terhingga ya itu tidak bisa dihitung ya. Walaupun sebetulnya kalau secara eksak itu bisa diperoleh misalkan dengan pendekatan apa namanya tapi kalau eksak juga nggak memungkinkan ya. Kalau misalkan tak terhingga integralnya pasti juga hasilnya adalah tak terhingga ya. Kalau batasnya itu adalah tak terhingga ya sudah bisa dipastikan kalau itu kalau memang ada integralnya maka dia akan nilainya juga tak terhingga. Kalau memang ya kalau masih jutaan itu ya masih bisa aja dicari gitu ya. Artinya masih masih komputer masih mampu untuk menghitungnya.
itu bisa diterapkan. Semua metode ini bisa diterapkan. Sama saja karena metode ini sebetulnya juga prosesnya juga sama gitu. Hanya rumusannya aja yang berbeda dan membaginya aja yang berbeda. Gitu ya. Jadi kalau memang untuk tak hingga, ya selama itu integralnya ada, tentunya juga hasilnya juga tak terhingga. Mungkin ada yang lain lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang di slide 13 yang sebelum slide formula kuadratur bersusun itu, yang E pangkat apa ini ya? Angka bilangan seperti 3 kebalik ini 3 kebalik ini apa ya, Pak? Yang halaman, bentar. Sebelum formula kuadratur bersusun. Bentar, saya screen ya. Ini ya, ini sebetulnya sama dengan ini ya, rumusan ini ya. Jadi E cantik error ya, sebetulnya Bu. Dia itu apa? Dia mewakili nilai-nilai yang ada di sini ya, mewakili dari nilai yang ini. Nah, kita kalau untuk mengolahnya ya, untuk mencari nilainya, itu kita masukkan nilai tertinggi aja, batas tertingginya. Jadi di sini nilainya yang E cantik ini kita gantikan dengan nilai ini. 2 ya, karena dia terletak pada ini kan, ini terletak pada di antara 0 dan 2 ya, sehingga kita ambil nilai maksimum. Jadi ini sebetulnya eh, estimasi untuk error maksimum ya. Estimasi dari error untuk error yang maksimum untuk setiap metode ya. Gunanya ya untuk membandingkan saja untuk setiap metode seperti apa nilainya. Kita bisa bandingkan ya ketika kita menggunakan error estimasi ini antar metode untuk membandingkan antar metode. Kita bisa lihat ininya ya. Ketika kita memang tidak mempunyai nilai error yang sesungguhnya, ya kita bisa gunakan ini untuk melihat perbedaan antar metode ya. Ini karena terletak antara 0 dan 2 ya, ini suatu nilai ya, suatu nilai dari yang apa yang akan digunakan dalam penghitungan error ya, maka ketika kita mendapatkan ini ya karena terletak di antara 0 dan 2, maka kita gunakan nilai 2 ya, sehingga dimasukkan aja 2 karena ini dimasukkan di dalam turunan keempatnya ini ya, X per 2, sehingga 2 per 2 sama dengan 1 ini ya. Karena dia terletak di antara 0 dan 2. Ini demikian juga yang ini ya, demikian juga yang ini. Karena dia juga terletak antara 0 dan 2 ya, kita masukkan. Ini ya dari rumusan ini ya. Jadi sebetulnya dia itu errornya nanti itu ada ya tergantung dari ini ya, tergantung dari posisinya dia ya. Tapi dia tidak akan melebihi ya, melebihi dari untuk nilai ini tidak akan melebihi dari yang batasan ini ya. Kalau tidak melebihi, kalau melebihi tentunya nanti sangat bisa bisa lebih besar ya. Maka ini adalah sebetulnya dia akan terletak di antara ini ya. Nah, untuk mengambil nilai maksimumnya ya kita ambil aja batasan yang tertinggi. Jadi ini adalah hasil estimasi error untuk setiap metode maksimum ya, error maksimum untuk setiap metode. Gitu ya. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain mungkin? Untuk responsinya silakan catatan saja ya. Nanti kalau memang mungkin akan ada tugas lah untuk yang derivatif sama kemarin kan tugas kalau nggak salah baru 1 kali ya
derivatif sama yang integrasi numerik ya. Untuk responsinya kali ini catatan saja. Ya, ada pertanyaan yang lain mungkin? Ini prosesnya, ya prosesnya tadi yang saya tunjukkan itu adalah dalam bentuk Excel ya. Tetapi ketika kalau misalkan mau dibuatkan program, ya kita tinggal buat loopingnya saja ya, sesuai dengan jumlah partisi yang dibuat tadi. Seperti ini nantinya. Kemudian midpoint ini juga ada yang tidak menggunakan fungsi nilai fungsi dari tengah-tengahnya ya. Kalau ini kan berarti menghitung lagi untuk nilai tengahnya ya, tetapi menggunakan yang X1 ya, X2 mulai dari X0 ya, X0, X2, X4 dan seterusnya ya. Jadi diambil tengahnya itu sebagai nilai tengahnya. Diambil dari nilai ini yang sudah ada, bukan membuat nilai tengah lagi. Tapi kalau konsep sesuai dengan yang di depan, ya kita cari nilai tengahnya, kemudian kita hitung setiap partisi-partisi tersebut. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya saya cukupkan sekian dulu ya. Nah, silakan untuk responsinya dibuatkan catatan saja. Nanti mudah-mudahan bisa saya ada tugas lagi lah, satu lagi untuk yang derivatif dan integrasi numerik. Ya, demikian dari saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya.